Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kelas CF19C. Di sini kami akan mempresentasikan tentang manajemen proses dan komunikasi antara proses. Kelompok kami terdiri atas saya sendiri yaitu Opina Tenraini dan ada rekan-rekan saya Noviti Ulistiani dan Zahra Salsabil Salwa. Deskripsi proses. Definisinya adalah program yang sedang dieksekusi. Unit terkecil yang secara individu memiliki sumber daya dan dijadwalkan oleh sistem operasi atau SO. SO atau sistem operasi di sini mengelola semua proses di sistem dan mengalokasikan sumber daya ke proses-proses sesuai dengan kebijaksanaan untuk memenuhi sasaran sistem. Hal-hal yang berkaitan dengan proses. Yang pertama ada multi-programming atau multitasking, yang kedua ada multiprocessing, yang ketiga ada distributed processing. Multi-programming atau multitasking biasanya manajemen banyak proses pada satu pemroses atau prosesor. Komputer pribadi atau workstation adalah sistem pemroses tunggal yang menjalankan sistem operasi multi-programming seperti Microsoft Windows. Banyak proses dijalankan bersamaan. Masing-masing proses mendapat bagian memori dan terkendali sendiri. Sistem operasi mengalih-alihkan pemroses di antara proses-proses tersebut. Program-program yang dijalankan sebenarnya bersifat saling tak bergantung atau independen, yang biasanya di sini adalah proses terpisah satu dari lainnya dan tidak berpengaruh. Yang kedua ada satu program pada satu saat ya, atau one program at any instant, atau biasa disebut pada satu waktu hanya satu proses yang dilayani pemroses. Menggunakan interleave bukan overlap di antara program-program. Multiprocessing. Definisinya multiprocessing adalah manajemen banyak proses di komputer multiprosesor. Dengan kata lain, komputer dengan banyak pemroses di satu sistem komputer dengan masing-masing pemroses melakukan pemrosesan secara independen. Contoh dari multiprocessing yang mendukung sistem operasi adalah yang pertama ada Windows NT, yang kedua ada Unix, yang ketiga ada Linux. Selanjutnya distributed processing. Manajemen banyak proses yang dieksekusi di banyak sistem komputer yang tersebar atau terdistribusi. Contoh dari distributed processing adalah Match dan Amoeba. Pemroses. Kebutuhan utama pengendalian proses oleh sistem operasi atau SO dapat dinyatakan dengan mengacu ke proses, yaitu yang pertama ada saling melanjutkan atau interleave, yang kedua mengikuti kebijaksanaan tertentu, yang ketiga mendukung komunikasi antar proses dan penciptaan proses. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya yaitu Zahra Salsabil Salwa. Saling melanjutkan atau interleave. Dikatakan interleave atau bersambung dan melanjutkan maksudnya adalah pemroses mengeksekusi satu proses setiap saat dan secara cepat beralih ke proses lainnya secara bergiliran. Sistem operasi harus interleave atau saling melanjutkan eksekusi proses-proses agar memaksimumkan penggunaan pemroses sambil masih memberi waktu tanggap yang memadai. Mengikuti kebijakan tertentu. Sistem operasi harus mengalokasikan sumber daya ke proses-proses mengikuti kebijaksanaan yang ditentukan. Misal suatu aplikasi memiliki prioritas lebih tinggi sambil menghindari deadlock. Mendukung komunikasi antar proses dan penciptaan proses. Sistem operasi harus mendukung komunikasi antar proses dan penciptaan proses oleh pemakai sehingga membantu menstrukturkan aplikasi. Jadi pada sistem dengan banyak proses aktif, proses-proses pada satu saat berada dalam beragam tahap eksekusinya. Proses mengalami beragam state selama siklus hidupnya sebelum berakhir dan keluar dari sistem. Sistem operasi harus mengetahui state masing-masing proses dan merekam semua perubahan yang terjadi secara dinamis. Informasi ini untuk penjadwalan dan memutuskan alokasi sumber daya. Diagram state process. Running.
Pemroses sedang mengeksekusi instruksi proses tersebut. Ready. Proses siap atau ready dieksekusi, tapi pemroses belum tersedia untuk eksekusi proses ini. Proses sedang menunggu jatah waktu dari pemroses untuk dieksekusi. Blocked atau waiting. Proses menunggu event atau kejadian untuk melengkapi tugasnya. Contoh proses menunggu. Selesainya proses perangkat masukan atau keluaran. Terjadinya memori, tibanya pesan jawaban. Diagram state dengan 5 status, pengembangan dari 3 status. Running, pemroses sedang mengeksekusi instruksi proses tersebut. Ready, proses siap atau ready dieksekusi, tapi pemroses belum tersedia untuk eksekusi proses ini. Jadi proses sedang menunggu jatah waktu dari pemroses untuk dieksekusi. Blocked atau waiting, proses menunggu event atau kejadian untuk melengkapi tugasnya. Contoh proses menunggu adalah selesainya operasi perangkat masukan dan keluaran, tersedianya memori, dan tibanya pesan jawaban. New adalah proses baru saja dibuat, terminated adalah proses setelah selesai dieksekusi. PCB, proses control block. Setiap proses digambarkan dalam sistem operasi oleh sebuah proses control block atau PCB juga disebut sebuah control block. PCB berisikan banyak bagian dari informasi yang berhubungan dengan sebuah proses yang spesifik, termasuk hal-hal di bawah ini. 1. Status proses, status new, ready, running, waiting, terminated, dan juga banyak lagi. 2. Program counter, suatu stack yang berisi alamat berikutnya yang akan dieksekusi oleh program tersebut. CPU register, register tersebut termasuk akumulator, register index, stack pointer, general purpose, register, ditambah kode informasi pada kondisi apapun, beserta dengan program counter. Keadaan atau status informasi harus disimpan setiap gangguan terjadi untuk memungkinkan proses tersebut berjalan atau bekerja dengan benar setelahnya. 4. Informasi penjadwalan CPU. Informasi ini berisi prioritas dari suatu proses, pointer ke antrian penjadwalan, dan beberapa parameter penjadwalan yang lainnya. Pembentukan proses. Saat komputer berjalan, terdapat banyak proses yang berjalan secara bersamaan. Sebuah proses dibuat melalui sistem call create process yang membentuk proses turunan atau child process yang dilakukan oleh proses induk atau parent process. Proses turunan tersebut juga mampu membuat proses-proses control block harus sehingga semua proses ini pada akhirnya membentuk pohon proses. Ketika sebuah proses dibuat, maka proses tersebut dapat memperoleh sumber daya seperti waktu CPU, memori, berkas, atau perangkat I/O. Sumber daya ini dapat diperoleh langsung dari sistem operasi dari proses induk yang membagikan sumber daya kepada setiap proses turunannya, atau proses turunannya dan proses induk berbagi sumber daya yang diberikan sistem operasi. Operasi pada proses. Sistem operasi dalam mengelola proses dapat melakukan operasi-operasi terhadap proses, diantaranya penciptaan proses atau create a process, penghancuran atau terminasi proses atau destroy a process, penundaan proses atau suspend proses, pelanjutan kembali proses atau resume a process, pengubahan prioritas proses, memblok proses, membangun proses, menjadwalkan proses, memungkinkan proses berkomunikasi dengan proses lain. Tahapan-tahapan penciptaan proses. Tahapan penciptaan proses. 1. Beri satu identifier untuk unik ke proses baru. Isian baru ditambahkan ke tabel proses utama yang berisi satu isian per proses. 2. Alokasi ruang untuk proses. 3. PCB harus diinstalisasi. 4. Kaitan-kaitan antar tabel dan senarai yang cocok dibuat. 5. Bila diperlukan struktur data lain, maka segera buat struktur data lain. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.